Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh anggota Posko Jabar, untuk seluruh anggota komunitas Posko Jabar, juga teman-teman driver online di luar Posko Jabar. Untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit pandangan, sedikit arahan tentang notifikasi yang teman-teman terima dari salah satu aplikator pagi hari tadi sehubungan dengan adanya rencana penegakan hukum tentang PM 118. Jika kita perhatikan bahwa notifikasi tersebut merupakan satu tindak lanjut dari surat Dinas Perhubungan yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2018 yang lalu, yang isinya adalah tentang himbauan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang dilakukan melalui operasi simpatik pada bulan ini. Khususnya bagi anggota Posko Jabar, saya sudah pernah menyampaikan, bahkan seringkali menyampaikan bahwa kegiatan kita ini tidak lepas dari hal-hal yang bersifat umum. Paling gampang kita lihat bahwa kita mengendarai kendaraan di jalanan umum. Masyarakat yang menjadi customer kita itu adalah masyarakat umum. Jadi otomatis bahwa hal-hal yang bersifat umum lah yang menyebabkan kita dilirik oleh pemerintah agar dilakukan satu penataan dalam regulasi. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Umum Posko Jabar tidak hanya ingin mengupas tentang masalah notifikasi, tetapi saya akan memberikan satu pandangan global tentang PM 118 yang menyangkut tentang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus tersebut. Kita coba membuka sedikit sudut pandang dari masing-masing dengan tetap memikirkan satu sudut pandang yang lainnya. Jangan sampai ada satu aturan itu menjadikan satu kebebasan terenggut dan menjadikan satu polemik. Posko Jabar menyatakan bahwa perlu adanya satu aturan yang mengatur tentang kegiatan profesi. Tetapi aturan yang bagaimana? PM 118 dirasakan menjadi satu ketidakadilan bagi pengemudi online. Sedangkan adil itu adalah relatif, bahkan substantif. Betul bahwa PM 118 bisa tidak adil secara mutlak apabila tidak ada peraturan-peraturan lain yang menjadi pelengkap. Mengingat bahwa dari sudut peraturan ini sangat berkaitan dengan instansi lain, kemudian dengan perusahaan-perusahaan swasta, bahkan bisa melibatkan komunitas-komunitas yang diharapkan bisa memberikan masukan. Berkaca pada Permenhub sebelumnya yang lahir, gugur, lahir, dan akhirnya terlahir kembali pada tahun 2018 dengan PM 118. Yang mana lahir dan gugur tersebut menjadi satu yang membingungkan bagi pengemudi online tentang eksistensi PM 118 ini. Hal ini pula yang menyebabkan bahwa kesadaran hukum tidak timbul karena kepastian hukum pun tidak ada. Kebingungan teman-teman dan ketidakpercayaannya juga tetap melekat di dalam diri masing-masing, tetapi akan timbul kembali rasa khawatir, seperti contoh pada saat notifikasi tersebut dikeluarkan oleh pihak aplikator tentang himbauan penegakan hukum efektivitas PM 118. Hal ini yang perlu ditegaskan bahwa munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh teman-teman apabila terjadi penegakan hukum, bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Kemudian tentang efektivitas Gakum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kalau saya melihat dan sedikit menganalisa bahwa segala aturan itu tidak melakukan efektivitas secara langsung, terutama hal-hal yang harus menggantungkan pada satu lembaga lain. Jadi operasi simpatik ini akan lebih bersifat sosialisasi. Yang akan disosialisasikan mereka adalah apabila kita online maka kita harus menjadi UMKM atau turut bergabung dalam salah satu badan hukum. Yang perlu teman-teman tahu tentang operasi simpatik berkaitan dengan izin ASK ini, yang penting itu adalah bahwa seharusnya pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan KEP, Kartu Elektronik Standar Pengawasan atau KESP ya. Sekarang itu mungkin sebutnya kartu pengawasan. Tetapi konteks yang kita dengar itu adalah tentang izin ASK-nya. Sedangkan izin ASK itu dimiliki oleh badan hukum atau sekarang ada perkembangannya dalam UMKM. Nah, jadi pemeriksaan tersebut itu bukan ASK-nya.
tetapi KEP. Sekarang bagaimana hubungan antara ASK dengan KEP tersebut? Dan sekarang teman-teman yang sudah masuk badan hukum, koperasi ataupun menjadi mitra di perseroan terbatas atau PT yang sedang mengurus, diharapkan masih mendapatkan semacam cover note atau apapun namanya, dengan bekal daripada si koperasi tersebut atau si PT tersebut itu adalah resi yang diajukan kepada Dinas Perhubungan. Ada beberapa hal yang perlu dimengerti dan mungkin sedikit perlu penjelasan, bahwa yang namanya izin ASK itu selain UMKM yang memiliki sendiri, izin ASK itu dimiliki oleh badan hukum, baik PT atau koperasi. Maka keterlibatan kita selaku pengemudi online itu adalah turut dalam izin ASK tersebut dengan mendaftarkan kendaraan untuk pengurusan kartu elektronik standar pengawasan atau KSP. Jadi ada dua hal yang berbeda tentang ASK dan tentang KEP. Dan masalah biaya, izin ASK itu dibebankan kepada perusahaan. Artinya bahwa tidak ada izin ASK kecuali kita selaku UMKM. Yang dibebankan kepada kita itu adalah asuransi dan KEP, bukan izin ASK kecuali UMKM. Yang dibebankan kepada kita itu adalah asuransi dan KEP, bukan izin ASK kecuali UMKM. Ada satu yang menjadikan satu upaya keras yang harus saya lakukan selaku Ketua Posko Jabar, mengingat lahir gugurnya peraturan tersebut dan akhirnya sekarang dinyatakan efektif, adalah bukan hal yang mudah dalam sosialisasi, apalagi teman-teman itu semuanya berkaca pada masa lalu, ya. Ini ada dua hal yang disebabkan, baik peraturan secara material yang memberatkan, betul ada yang memberatkan. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana badan hukum tersebut melakukan kerjasama dengan mitra. Ada beberapa yang sudah kami ya sedikit diskusi dengan baik dengan pemerintahan maupun pihak aplikator, bahkan mungkin dengan KPPU sendiri pernah kita berdiskusi, tidak hanya melakukan sesuatu hal yang bersifat posko, karena posko hanya menjadi satu contoh saja, sedangkan di luar sana banyak sekali teman-teman online yang memang sama-sama berjuang dengan kami. Yang diharapkan bahwa suatu hari ada satu kelonggaran untuk memberikan nafas kepada kami selaku driver online untuk dapat memberikan peluang, bukan menjadi sebagai satu pemutus mata pencaharian, ya, karena hidup kami ada di sana. Selain itu juga peraturan-peraturan yang ada yang berhubungan dengan angkutan online itu perlu dibahas secara lebih institusional. Artinya bahwa tidak hanya bicara tentang disub tentang angkutan, tetapi instansi-instansi lain yang sangat erat hubungannya seperti Sisinfo, kemudian untuk pengembangan bidang usaha, kemudian mengatur bagaimana aturan hubungan antara aplikator juga dengan driver online, ya. Nah, itu perlu dibahas secara detail, karena mau tidak mau konteks di sini kita tidak bicara masalah tentang mobil atau kendaraan, maka di sini kita bicara tentang kami selaku driver online. Dan terakhir mungkin masalah bagaimana permen itu akan berlanjut, apakah akan efektif dan tidak akan gugur. Itu bukan satu pernyataan atau satu pertanyaan yang perlu dijawab, karena di sini perlu sinergi antara pemerintah, instansi satu dengan yang lainnya. Karena kalau di sudut pandang peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundangan, bahwa angkutan sewa khusus itu tidak tercantum dalam undang-undang angkutan, ya. Dia lahir di tahun 2000-an dan akhirnya konteks PM 118 dan PM sebelumnya itu hanya mengisi kekosongan hukum. Diharapkan di periode sekarang dapat memberikan satu revisi terhadap undang-undang tersebut agar angkutan sewa khusus itu menjadi tercakup di dalamnya. Mengenai PM 118 secara total yang sempat dihebohkan untuk adanya pengguguran kembali atau apapun namanya, ya. Saya hanya melihat bahwa Posko Jabar sejauh ini dengan melihat perkembangan sosialisasi maupun rencana efektivitas ini berupaya secara organisasi, saya mencoba untuk meminimalis satu
ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang bisa memberatkan bagi anggota. Dan saya harapkan apa yang dilakukan oleh Posko Jabar pun tidak hanya untuk Posko Jabar, tetapi teman-teman di luar Posko Jabar, rekan-rekan anggota Posko Jabar, anggota komunitas Posko Jabar, juga teman-teman pengemudi di luar Posko Jabar, bahwa operasi simpatik adalah satu perjalanan, tetapi perjuangan kita belum selesai. Ada upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan. Tetap bersatu, semangat, dan jangan pernah ada satu kepentingan golongan yang timbul hanya untuk memperjuangkan hal yang sama. Terima kasih. Posko Jabar juara.